Hey Tayo, ketemu lagi di RDF Home Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang akan menceritakan kehidupan suku Dayak Iban. Di mana cerita ini menarik untuk kalian ketahui. Suku Dayak sendiri memiliki banyak tradisi unik dan ekstrim. Salah satunya adalah tradisi ngayau, di mana para pemuda Dayak yang sudah dewasa akan melakukan perburuan terhadap kepala dari lawannya. Terdengar sangat mengerikan, bukan? Untuk membuat kalian semakin kengerian, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, ada baiknya kalian subrek dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang akan menghibur hari-hari rebahan kalian. Ngayau adalah sebuah tradisi suku Dayak Iban di mana para pemuda Dayak yang sudah dewasa akan melakukan perburuan kepala terhadap kepala musuhnya. Pada tahun 1894, tradisi ngayau resmi dihentikan pada saat itu. Damang Batu yang merupakan kepala suku Dayak Kahayan mengumpulkan seluruh sub-suku Dayak di Pulau Borneo atau Kalimantan, di mana untuk menghilangkan konflik antar sesama suku Dayak, maka tradisi ngayau tidak lagi dilakukan. Dan dibuatlah perjanjian yang bernama Perjanjian Tumbang Anoy. Film ini bercerita pada masa tradisi ngayau masih dilakukan. Berlatar belakang pada tahun 1823 di pedalaman hutan Borneo, beberapa orang pemuda Dayak Iban mengejar salah seorang musuhnya yang bernama Likas. Namun sayang, Likas menghadapi jalan buntu, di mana hanya Itachi Uchiha lah yang bisa kabur dalam situasi seperti itu. Karena terpojok, Likas pun menantang para pemuda Dayak Iban untuk berduel. Dari sekelompok itu, majulah salah seorang dari mereka. Ia bernama Jago, yang langsung mencabut mandaunya dari sarangnya, yang apabila jika mandau telah terlepas dari sarangnya, maka sang mandau tidak akan kembali disarungkan sebelum memakan darah korbannya. Langsung saja, mandau itu ia tebaskan ke kepala Likas sehingga berpisahlah kepala dari tubuhnya. Dan inilah Headhunter. Kemudian scene beralih ke rumah Panjang yang merupakan rumah adat khas Dayak, di mana Jago tinggal di sana bersama keluarganya yang beranggotakan satu istri dan dua anak laki-laki. Setelah pulang dari menebas kepala Likas, Jago mengajak kedua anaknya yaitu Anang dan Lebor untuk berlatih silat khas Dayak di dalam hutan. Setelah itu, Jago memilih untuk melanjutkan perburuan untuk makan malam. Ia tidak mengawasi kedua anak lelakinya itu. Anak-anak yang malas untuk berlatih silat itu kemudian malah bermain bersama teman-teman mereka yang bernama Untai dan Siah. Anang kemudian mengajak mereka untuk mandi ke air terjun pengantin, di mana sebelum menceburkan diri, mereka berjanji untuk menjaga satu sama lain hingga maut memisahkan. Anang kemudian berburu burung enggang. Ia menggunakan sumpit untuk menembak burung itu. Kemudian ia memberikan hati burung enggang itu kepada Untai, di mana saat itu Anang menyatakan perasaannya kepada Untai, dan Untai pun menjawab, "Kita jalanin aja ya kayak biasa." Mereka pun pulang. Karena pulang terlalu sore, mereka pun dimarahi oleh emak. Emak pun mencambuki Anang. Kemudian Anang yang kesakitan dilindungi oleh Lebor saudaranya. Ia pun dicambuki hingga baret-baret sekujur tubuhnya. Malam harinya, Bang Jago mengolesi tubuh Lebor dengan ramuan khas Dayak untuk mengobati luka-luka di tubuhnya. Jago meminta Lebor untuk berjanji kepadanya bahwa Lebor harus melindungi adiknya, Anang, dan juga ibunya. Di sisi lain, ibu mereka menduga bahwa Lebor adalah anak yang bandel dan suka mengajak Anang bermain ke hutan. Yang kemudian terungkaplah bahwa ternyata Lebor adalah anak adopsi, di mana Lebor ditemukan oleh Jago di pedalaman hutan dan dibuang oleh orang tuanya. Jago pun memperingati istrinya untuk tidak pernah membahas hal itu, karena Jago menyayangi Lebor sebagaimana ia menyayangi anak kandungnya sendiri.
di mana jago ini benar-benar sosok laki-laki idaman, jantan, tangguh, dan berwibawa seperti Bang Alex. Keesokan harinya, Lebor mengalami meriang, bukan karena bermain di hutan, melainkan karena sabetan dari ibunya, yang akhirnya Lebor tidak latihan silat hari itu. Sementara Anang tetap berlatih dengan ayahnya, yang kemudian ayahnya memperlihatkan sebuah mandau pusaka. Mandau tersebut memiliki beberapa lubang di bilahnya, yang mana banyaknya lubang itu menandakan jumlah kepala yang sudah ditebas menggunakan mandau itu. Saat hendak pulang ke rumahnya, dalam perjalanan mereka pun dihampiri oleh Ujang. Ujang adalah adik dari Likas, orang yang kepalanya ditebas oleh Jago di awal film tadi. Ia datang membawa dendam Uchiha. Meskipun Jago dikeroyok oleh Ujang dan teman-temannya, Jago tidak semudah itu dikalahkan. Dengan kemampuannya, ia berhasil menjatuhkan Ujang dan kawan-kawan, hingga akhirnya ia mendapati sebilah mandau telah diarahkan di leher putranya Anang, yang membuat Jago menyerah. Sekali lagi, Jago membuat saya kagum. Dengan gagah berani, ia menyerahkan kepalanya asalkan Anang tetap hidup. Dan terjadilah momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Anang. Hari itu, ia melihat kepala ayahnya dipenggal oleh Ujang di depan matanya. Cerita beralih ke 15 tahun kemudian, di mana tidak seperti Upin dan Ipin, Anang dan Lebor tumbuh menjadi pria dewasa. Begitu juga dengan Siah dan Untai, mereka tumbuh menjadi gadis cantik dan juga anggun. Di sisi lain, Anang dan Untai telah jadian sejak mereka masih kecil, sementara Lebor tidak pernah mengungkapkan cintanya kepada Siah. Namun rasa cintanya tidak pernah berkurang sedikit pun. Meskipun tidak mengungkapkan, bukan berarti dia tidak cinta, karena cinta sesungguhnya ada di dalam hati, bukan dari kata-kata. Cielah. Suatu hari, Anang memberikan hati burung enggang kepada Untai, dan Untai pun membalasnya dengan memberikan kain tenun yang dia buat sendiri. Jadi kayak semacam take and give kalau orang pacaran. Hal romantis tersebut tidak sengaja diintip oleh Lebor, namun Lebor ditegur oleh Siah. Anang masih menyimpan dendam kepada Ujang, di mana si Ujang telah membunuh ayahnya di depan matanya sendiri. Untuk membalaskan hasrat balas dendamnya, Anang pun telah membuat sebuah ranjau untuk menjebak Ujang, di mana ranjau itu ia buat di jalan yang sering Ujang lewati. Beberapa hari kemudian, berlokasi di Rumah Panjang, kepala suku mengumumkan bahwa Untai memenangkan kejuaraan menenun, di mana ia adalah penenun kain terbaik se-Rumah Panjang. Hingga ia pun mendapatkan penghargaan dari kepala suku. Dan di malam harinya, para tetua adat Rumah Panjang melantunkan syair-syair ritual ngayau, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa ritual ngayau adalah ritual berburu kepala musuh bagi pemuda Dayak yang sudah beranjak dewasa. Barang siapa yang berhasil membawa kepala musuhnya, maka ia akan digelari sebagai bujang berani dalam tradisi suku Dayak Iban. Malam harinya, Anang pun berpamitan kepada Untai. Hal tersebut membuat Untai khawatir terhadap keselamatan Anang, tetapi Anang meyakinkan Untai bahwa dia akan pulang dengan selamat dan Untai tidak usah khawatir. Pagi pun datang, di mana para tetua melepas para pemuda Dayak Iban melakukan ritual ngayau. Sebagai anak yang berbakti, Anang dan Lebor berpamitan dengan ibunya, sekaligus memohon doa restu agar memperoleh keselamatan dan keberhasilan dalam melakukan ritual ngayau. Dan ketika mereka melangkah ke hutan, maka ritual ngayau resmi dibuka. Berbekal sebilah mandau dan perisai khas suku Dayak Iban, Anang, Lebor, dan rombongan pemuda Dayak Iban masuk ke dalam hutan guna mencari kepala musuh mereka. Namun di tengah perjalanan, Anang yang lapar memisahkan diri dari rombongan bersama dengan Lebor. Namun sialnya mereka malah kehilangan jejak rombongannya. Mereka pun beristirahat di dalam goa dan berencana melanjutkan perjalanan esok hari. Karena mereka telah memasuki wilayah musuh, maka akan sangat berbahaya jika melanjutkan perjalanan. Pada situasi yang tidak tepat, seekor ular pun datang menghampiri mereka. Namun dengan sigap, Anang memenggal kepala ular itu dan kemudian menyimpannya.
Di saat yang bersamaan juga, Anang dan Lebor disergap oleh musuh. Pertarungan pun terjadi dalam tradisi Ngayau. Dengan keahliannya menggunakan mandau, Lebor dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah. Untuk mendapatkan predikat bujang berani, dengan ganasnya ia memenggal kepala musuhnya itu. Sementara itu Anang tampak kesulitan berhadapan dengan musuhnya yang tampak lebih jago dan lebih pro, sehingga ia menggunakan kepala ular berbisa tadi untuk mengalahkan musuhnya itu. Namun Anang tidak tega memotong kepala musuhnya itu, yang akhirnya Leborlah yang memenggal kepalanya dan kemudian memberikan kepala itu kepada Anang agar Anang mendapatkan predikat sebagai bujang berani. Berpindah ke tempat lain, di mana saat itu Siah mengatakan bahwa Untai sangat beruntung. Untai memiliki prestasi sebagai penenun terbaik. Ia juga memiliki seseorang yang sangat mencintainya. Hal itu berbanding terbalik dengan Siah. Namun Untai mengatakan bahwa Siah juga memiliki keistimewaannya tersendiri, di mana tradisi saling puji ini kerap kita jumpai pada wanita-wanita konvensional lainnya. Keesokan harinya, Anang dan Lebor datang dengan membawa 2 kepala musuh ke rumah Panjang, dan itu membuat mereka resmi mendapatkan predikat sebagai bujang berani. Dan kemudian dimulailah ritual meresmikan mereka sebagai bujang berani dengan memberikan topi burung enggang sebagai pertanda bahwa mereka yang telah berhasil membawa pulang kelapa musuh ke rumah Panjang telah resmi menjadi prajurit Dayak. Mereka juga berhak mentato tubuh mereka, di mana setiap motif dan letak tato itu memiliki makna dan filosofi tersendiri. Setelah resmi menyandang gelar sebagai bujang berani dan resmi menjadi prajurit Dayak, Anang pun melamar Untai, di mana lamaran tersebut langsung diterima dengan bahagia oleh Untai. Dalam tradisi suku Dayak Iban, seorang pemuda yang akan menikah, ia harus bisa memanjat tiang rumah Panjang. Anang pun dengan sangat bersemangat memanjat tiang rumah Panjang itu untuk menemui Untai. Jangankan tiang rumah Panjang, orang aja dipenggal sama si Anang. Namun ternyata memanjat tiang rumah Panjang lebih susah dari yang dibayangkan. Anang sempat gagal beberapa kali, namun dengan tekad sekuat tendangan Roberto Carlos, akhirnya ia berhasil menyelesaikan misi itu. Dan mereka pun resmi menjadi suami istri, dan film pun berakhir dengan kisah cinta yang indah. Eits, tapi bohong. Ketegal penyanyawaku, Kedek. Tuh, sepekat tua. Karena Ujang ternyata ingin merebut rumah Panjang yang didiami oleh Anang dan Lebor, ia pun meminta bantuan dari seorang bajak laut, kita sebut saja namanya Kurohige. Mereka pun beraliansi, di mana Ujang menemui Kurohige di pinggir pantai. Kurohige sendiri adalah sahabat dari kakaknya Ujang, yaitu Likas, orang yang dipenggal oleh Jago di awal film tadi. Aliansi ini pun terdengar hingga ke rumah Panjang. Para tetua adat pun mengadakan pertemuan dan kemudian menyusun strategi, di mana para pemuda yang sudah berpengalaman berjaga-jaga di pantai, dan para pemuda Iban yang baru saja menjadi bujang berani berjaga di sekitaran rumah Panjang. Yang ditunggu-tunggu oleh para penonton pun terjadi, yaitu adegan gelut. Para pemuda Dayak senior berperang melawan bajak laut di tepi pantai. Sementara itu Ujang dan pasukannya menyerang rumah Panjang. Saat pertempuran berlangsung, Untai pun berlari untuk melindungi Anang. Sementara itu si Ujang melihat para pasukannya bertumbangan, ia pun kabur. Jaga mana-mana. Cerita pun masih berlanjut. Beberapa hari kemudian, Anang yang sedang bersantai di pondoknya terkejut ketika melihat sesuatu dilemparkan ke arahnya. Namun ia lebih terkejut lagi ketika ia menyadari bahwa yang dilemparkan itu adalah kepala dari Untai. Ia pun teringat dengan bacotan si Ujang ketika pertempuran beberapa hari lalu. Tanpa pikir panjang, Anang yang emosi langsung mendatangi markas Ujang. Ia pun membantai semua penjaga yang berada di sekitaran pondoknya Ujang. Melihat hal itu, Ujang yang mengira bahwa Anang datang untuk membalaskan dendam ayahnya. Pertarungan sengit pun tidak terelakkan lagi, di mana keduanya akan berduel sampai salah satu dari mereka mati. Pada akhirnya, Anang berhasil memenggal kepala Ujang, yang akhirnya kepala itu ditenteng ke rumah Panjang.
Kedatangan Anang disambut dengan haru oleh ibunya, di mana dengan keberaniannya dan keterampilannya menggunakan mandau, ia berhasil membalas dendam atas ayahnya. Dan Anang pun diangkat sebagai panglima prajurit suku Dayak Iban. Namun dengan telah meninggalnya Untai, membuat hari-hari Anang seakan tidak berarti. Hari-harinya menjadi kesepian dan penuh dengan kegalauan. Sama seperti aku, tanpa notif dari kamu. Ciao. Ketika Anang terlarut dalam kegalauan, datanglah Siah menceritakan hal yang mengejutkan. Siah berkata, ketika mereka hendak pulang dari hutan, Lebor menghampiri mereka dan menyuruh Siah pulang lebih dulu. Lebor kemudian menyatakan perasaannya pada Untai, padahal Untai adalah istri dari saudaranya. Tentu Untai menolak hal itu, namun Lebor yang emosi menyeret Untai dan kemudian membunuhnya. Hal tersebut diperkuat dengan bukti bahwa gelang dari Untai dikenakan oleh Lebor. Anang yang gelap mata langsung menghunuskan mandau pusakanya untuk membunuh Lebor. Segala pembelaan dari Lebor tidak ia hiraukan. Lebor pun melarikan diri. Anang yang mencoba mengejarnya malah terperangkap ke dalam ranjau yang ia buat sendiri, sehingga tubuhnya tertusuk oleh bambu runcing di dalam perangkap itu. Lebor yang melihat hal itu kemudian mencoba menyelamatkan Anang. Ia pun mencabuti bilah-bilah bambu itu. Di saat-saat terakhirnya, Anang mempertanyakan kepada Lebor kenapa Lebor tega membunuh Untai. Lebor pun bersumpah bahwa ia bukanlah pembunuh Untai. Namun tiba-tiba Siah datang dan menceritakan hal yang sebenarnya. Siah mengatakan seharusnya Leborlah yang mati, bukan Anang. Di tengah kebingungan, Siah malah menyatakan cinta kepada Anang. Ternyata sejak kecil Siah telah menyukai Anang. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena Anang lebih memilih Untai. Kecemburuan Siah tidak hanya sampai di situ saja. Untai selalu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Siah. Untai selalu menjadi panutan, sementara Siah selalu kalah dari Untai dalam semua hal. Itulah yang membuat Siah tega melakukan semua ini. Lalu ia pun memberikan gelang milik Untai kepada Lebor agar ia dikambing gulingkan. Mendengar hal itu, Lebor pun naik pitam. Ia hendak membunuh Siah, namun di saat itulah Anang melarang Lebor. Anang meminta kepada Lebor untuk mengakhiri rasa sakit yang ia rasakan. Di saat-saat terakhirnya, Anang teringat kepada pesan sang ayah bahwa prajurit suku Dayak Iban sejati bukan dia yang paling banyak membunuh, melainkan ia yang paling banyak berkorban. Lebor pun kemudian menghunuskan mandaunya dan memenggal kepala Anang untuk mengakhiri rasa sakitnya. Di saat bersamaan, di luar prediksi BMKG, hujan pun turun, menambah epiknya suasana saat itu, di mana Lebor kembali teringat dengan persahabatan mereka sejak kecil, dan film pun berakhir. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah kamu menyimpan iri hati pada sesamamu, karena rasa iri hati adalah pintu menuju kebinasaan. Maka dari itu, banyaklah bersyukur. Saya Rio mewakili keluarga besar Afahiyah dan RDF Home Cinema pamit undur diri dikarenakan hendak menghadiri acara hitanan massal. Pesan dari saya, teruslah berkarya hingga cacian dan hinaan berubah menjadi pemukulan dan penganiayaan.